Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'an wa may yakhruj min baytihi muhajiran ila rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajrullah wa kana Allahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihad wa niyyah, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan pengurus Masjid Al-Muhajirin beserta jajarannya, para mujahidin, ada muhajirin mujahidin, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di rumah Allah ini, tempat yang paling Allah muliakan di muka bumi, tempat di mana kita yang bisa mengabdi kepada Allah yang memang ditujukannya penciptaan kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepada. Salawat serta salam sejahtera senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan terus-menerus kita belajar agama yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah, kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan tentunya ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sampai nyantai aja. Jadi mohon maaf. Berbicara tahun baru Hijriah, kalau kita lihat kenapa dimunculkannya kalender Hijriah. Sebetulnya ketika itu Umar bin Khattab menjadi khalifah, dan zaman Nabi belum ada penetapan kalender, karena zaman Nabi masih menggunakan seperti halnya orang-orang jahiliyah sebelumnya. Kalau bulan dan hari itu sudah ada. Ini harus diketahui bahwasannya bulan dan hari itu sudah ada. Kenapa? Itu sudah ada dalam Al-Quran. Ya, sudah dikatakan inna iddatash syuhuri innallaha isna asyara syahra. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan selama setahun itu 12 bulan. Yawma khalaqallahu samawati wal ardh. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Bulan haram itu bulan yang dimuliakan. Tapi bukan masalah nama bulan yang menjadi masalah, bukan nama hari, sudah ada itu. Hari Sabtu, hari Jumat, hari apa lagi, Rabu itu sudah ada. Cuma tahun ini yang belum ada. Dia tahu, bukan Umar bikin sendiri hari, bukan Umar membuat bulan, tidak. Yang belum ada itu tahunnya, karena waktu itu ketika Umar berkirim surat kepada pegawai-pegawainya, bawahan-bawahannya, gubernur-gubernurnya, akhirnya ada satu bawahannya, kalau nggak salah bernama Abdullah bin Rawaha, ditugaskan di Syria. Ya, sekarang ini Syria, ya, itu Damaskus, Dimasyq. Jadi bertanya, ini Umar ada 2
surat datang. Rupanya ada surat 2 kali ketika dia baru buka, karena namanya kirim surat zaman dulu bukan kayak sekarang, lama. Ya. Pas dibuka ini kok ini bulannya sama. Ya, bulannya sama. Tahunnya yang mana ini? Kira-kira yang mau saya segerakan perintah yang mana dulu, wahai Umar? Nah, gitu kan. Yang mana ini bulannya sama? Akhirnya Umar berpikir, kalau begini repot. Bisa nggak jalan urusan negara, gara-gara surat yang nggak bisa dibedain itu, mana yang duluan, mana yang belakangan. Akhirnya dia melihat, mohon maaf ini sebetulnya interaksi umat Islam dengan yang non Muslim, karena umat Nasrani sebelumnya sudah ada kalender Masehi memulai dengan lahirnya Nabi Isa menurut mereka, padahal antara kalender Masehi sama lahir Nabi Isa itu jaraknya berapa? 200 tahun. Akhirnya Umar berinisiatif, bagaimana kalau hijrah Nabi kita jadikan sebagai hitungan awal, ya, perhitungan kalender Islam. Padahal Umar ketika berkuasa saat itu sudah tahun keberapa? Nabi meninggal di 11 Hijriah, 11 atau 12. Kemudian Abu Bakar berkuasa kurang lebih sekitar 5 atau 6 tahun, ya, saya lupa. Nah, Umar ini agak lama. Jadi kalau dihitung itu sudah hampir tahun 25 atau hampir 30, karena Ali itu dibunuh pada tahun 40 Hijriah. Jadi kan setelah Umar ada Utsman, ada kemudian Ali. Jadi kalau dihitung-hitung zaman Umar itu sudah kesekian puluh tahun hijrah Nabi, tapi belum ada. Akhirnya apa? Disepakati kalau begitu penanggalan tahun hijrah dimulai dengan hijrahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kronologis kalendernya. Kemudian masuklah kalender ini ke Indonesia, ya. Zaman masih ada kerajaan dulu, ada namanya kerajaan Majapahit, berubah menjadi Islam. Akhirnya menjadi apa? Kerajaan Demak, ya. Kemudian lagi ada namanya Sultan Mataram, Sultan Agung, menggabungkan kalender Jawa dengan kalender Islam. Makanya banyak bulan-bulannya itu campur. Ada bulan Mulut itu Rabiul Awal, ada Sri Muludnya, ada lagi Dzulqa'dah, tetap mesti pakai bulan haji. Apa lagi? Ada bulan Suro, yang sekarang ini bulan Suro. Ya, Suro ini sekarang ini ya, bulan Muharram. Kalau masalah bulan Muharram sudah dari dulu, sebelum Nabi diutus juga sudah ada. Bulan Muharram itu awal tahun sudah ada, tahunnya yang belum ada. Jadi saya pernah ditanya sama ada jamaah itu, Pak Ustaz, kira-kira ini ada kalender Jawa, itu ada Jumat Kliwon, ada Jumat Pahing, ada Jumat mana yang lebih utama dalam Islam? Saya bilang kalau bicara kalender ini hari ini sama saja, Jumat dalam Islam itu ya sama, Jumat yang dimuliakan. Tapi kalau yang ditanya itu orang Jawa yang memang sangat patuh sama primbon, beda. Ya. Jumat Kliwon beda bobotnya dengan Jumat Legi dan sebagainya. Ini kronologisnya. Tapi saya tidak akan membahas itu, Bapak Ibu sekalian. Tidak akan membahas akurasinya kalender Hijriah, ya. Meskipun ini ada isu yang saya dengar, saya baca bahwa Arab Saudi mau ganti kalender dengan Masehi, itu isu. Belum tentu benarnya. Ya. Tapi isu nih, kalau Saudi meninggalkan Hijriah, musibah. Karena setahu saya ini negara yang paling kuat megang kalender Hijriah itu Saudi Arabia. Yang lain sudah mulai Mesir ya pakai, tapi kayak kita double Masehi pakai, Hijriah pakai, tapi lebih banyak yang pakainya itu Masehi. Di Suriah begitu juga, di Yordan begitu juga.
Nah ini di Saudi ini yang mohon maaf kita malah nggak tahu itu tanggal berapa Februari kalau di sana. Mohon maaf ya. Tapi saya akan membahas tentang hijrah. Bapak Ibu rahimahumullah. Ya. Ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan ya, terkait dengan hijrah. Kata-kata hijrah itu berasal dari kata-kata hajarah, meninggalkan. Ya. Kalau kita lihat kata-kata hajarah bisa artinya meninggalkan, bisa artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Banyak maknanya. Tapi kalau kita lihat peristiwa awalnya, hijrah itu dalam Islam terjadi kurang lebih 3 kali. Ya. Yang artinya perpindahan dari tempat ke tempat yang lain. Coba kita lihat. Pertama, hijrah ke Habasyah. Dan itu terjadi 2 kali. Sebelum Islam ini mengenal kejayaan. Jadi Islam juga pernah itu Nabi pernah memerintahkan beberapa sahabat hijrah ya, ke Habasyah. Karena Habasyah itu negara non-muslim. Maaf. Rajanya namanya Negus. Negus itu bahasa asing. Tapi kalau bahasa Arab An-Najasyi. Negus ini dia itu bukan beragama Islam, beragama Nasrani. Diutuslah beberapa sahabat Nabi ya, berpasangan itu ya, suami istri ke sana, tidak tahan balik lagi, dikirim lagi yang kedua inilah ketemu dikirimlah Ja'far bin Abi Thalib sebagai ketua kelompok ketua tim. Apa yang terjadi ketika dikirim ini yang kedua ini? Nah, terjadi dialog di situ. Kenapa terjadi dialog? Karena ketika itu ya, orang-orang kafir Quraisy nggak terima itu. Orang-orang Islam mendapat dukungan dari luar negara luar. Dikirimlah Amr bin As. Amr bin As ini dulu belum Islam ya. Dia seorang terpelajar ya, menguasai beberapa bahasa asing ya. Mohon maaf ya. Makanya anaknya beliau yaitu Abdullah bin Amr termasuk salah satu ya sahabat Nabi yang sangat pandai, cakap menulis dibandingkan sahabat yang lain. Ketika itu terjadilah dialog. Amr bin As mengatakan, wahai Raja Negus, ini orang-orang pembangkang yang keluar dari agama nenek moyang. Ini kami minta mereka dikembalikan, dideportasi. Dipanggillah ini siapa ini kelompoknya? Ini Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Terjadilah dialog. Kata Ja'far, wahai raja, kami ini apakah salah? Kami ini diajarkan oleh seorang yang mengajarkan kami kebaikan, seorang yang berakhlak mulia. Kami bersaksi Muhammad itu adalah orang yang sangat terpercaya. Sebelum dia mengaku menjadi Rasul, kami sudah tahu akhlaknya. Nah itu. Oh, lantas yang diajarkan apa? Mulai tertarik. Siapa Muhammad diajarkan? Apa yang diajarkan? Oh, diajarkan kami tidak boleh berzina, kami tidak boleh mencuri, kami tidak boleh menyakiti yang lain. Banyak sekali. Terus dia bertanya, apa yang kalian tahu tentang Nabi Isa? Diceritakanlah akhirnya Isa itu adalah Nabi, bukan Tuhan kan? Dia penciptaannya unik. Kalimat Al-Qaha ilaih. Ya. Kalimat maksudnya apa? Firman Allah yang diberikan kepada Isa melalui ibunya. Kun fayakun gitu. Jadi akhirnya lahir tanpa adanya bapak. Tapi sebenarnya dia nabi. Nah, luar biasa dialog itu. Akhirnya apa? Raja Najasyi ini tertarik dan akhirnya katakan, saya ingin belajar tentang Islam. Mulai. Dan singkat cerita, diam-diam dia sudah mengumumkan keislamannya. Makanya ketika Nabi mendengar dia meninggal dunia, Nabi melakukan sholat gaib. Inilah sholat gaib yang pertama dalam Islam.
Jadi kabar kabar apa namanya dia meninggal 3 hari, ya baru dengar sampai ke Nabi ditanya mau gitu kita sholat. Jadi asalnya sholat gaib itu tadi Raja Najasyi yang masuk Islam meninggal dunia sampai kabarnya ke Nabi 3 hari Nabi sholat gaib. Makanya ada yang bilang sholat gaib itu maksimal 3 hari. Ya, karena dari sisi kronologisnya. Nah, hijrah ini bukan tanpa arti. Sebetulnya secara politik, ya, ini Nabi sudah sebetulnya berpolitik, mendapat pengakuan dari luar. Sudah mulai ini orang-orang Quraisy. Ternyata kemudian Nabi lanjutkan dengan musim haji, Nabi berdakwah di situ. Terjadilah ada namanya baiat Aqabah yang pertama dan kedua. Belum, Nabi belum ada niat hijrah ke Madinah. Ketika di baiat itu tahu ya, sumpah. Jadi kira-kira kalau kayak sekarang Kanjeng Dimas itu yang ditangkap itu banyak muridnya itu kan di baiat. Iya. Sumpah setia kan gitu. Nah, zaman Nabi ada juga ketika ada orang tertarik, ada kurang lebih 12 orang dari Madinah, ya Rasulullah, kami ikut. Ya, ajarkan kami apa? Maka Nabi menyumpah mereka, kalian tidak boleh melakukan kejahatan, kalian tidak boleh berzina, kalian tidak boleh mencuri, kalian tidak boleh menyakiti dan seterusnya. Akhirnya tahun berikutnya datang lagi orang lebih banyak. Ternyata yang 12 orang Nabi ini menyampaikan ke sana, sehingga bertambah banyak. Nah, di baiat Aqabah kedua inilah mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau di sini merasa ya terganggu dan tidak bisa menyebarkan dakwah, kami siap menampung engkau di Madinah. Itulah sahabat. Jadi diminta, bukan Nabi mau kabur, enggak. Jangan salah ya. Jangan salah. Kalau ada orang bilang, oh Nabi Muhammad kabur nih dari Mekah, enggak, diminta sama orang ini. Ya Rasul, sudahlah engkau menetap di sana, ajarkan kami. Akhirnya apa? Nabi mengiyakan, menyetujui, tentunya dengan persiapan. Makanya mulailah hijrah yang ke Madinah ini pertama secara diam. Ini siasat, Pak. Nabi itu bukan yang nggak bisa terang-terangan. Ini siasat mengajarkan kita yang namanya sunatullah itu harus kita perhatikan. Kalau ingin kaya, ya kerja keras dengan dagang, bukan dengan menggandakan uang itu. Gitu loh. Bukan ada ATM gaib dari kotak nggak jelas kan gitu. Dibuka-buka nggak keluar-keluar. Iya, kerja keras itu sunatullah. Kata Nabi, kalau kamu ingin selamat, tidak diganggu oleh kafir, ia melipir hijrahnya, gitu. Pakai siasat, kecuali Umar. Dan Umar ketika hijrah itu udah Islam. Kalau Umar hijrahnya bukannya diam-diam, terang-terangan, sampai menguruskan pedang bersumbar. Yang mau istrinya menjadi janda silahkan halangi saya. Kata Umar. Yang mau istrinya jadi janda, anak menjadi yatim silahkan halangi saya. Enggak ada yang berani. Ya. Kalau gitu Umar lebih benar Nabi. Enggak, Nabi mengajarkan. Karena apa? Karena perbuatan Nabi itu harus ditiru, kan itu. Loh, kalau Nabi mengajarkan saya kali, waduh gawat juga. Ya, jadi makanya Nabi itu dengan Abu Bakar akhirnya hijrahnya pertama dengan cara mencari jalan ya sembunyi. Ya kita sudah tahu lah kalau itu ada Tuhannya gua apa tuh? Gua Tur itu sekarang kayaknya udah mulai terkikis, sudah mulai dihancur-hancurkan baunya. Jadi Nabi itu tinggal di sana hampir ketahuan. Tahu nggak yang menjadi petunjuknya? Itu bukan orang Islam. Di sini para ulama berkata kita boleh bergabung ya kepada orang-orang non-Muslim sebatas dalam kaitannya hubungan duniawi. Kita relasi bisnis boleh nggak? Boleh, nggak. Nabi aja pernah beli sama orang Yahudi. Tapi kalau relasi agama terkait ibadah jangan. Ya, termasuk kepemimpinan ini penting.
Jadi kalau pemimpin ya ini karena bukan hanya politik nanti ujung-ujungnya, karena pemimpin itu akan juga berimbas kepada agama. Mulailah ya, Nabi hijrah dan ternyata terjadilah peristiwa yang luar biasa, berdirinya negara Islam di Madinah. Dan ternyata Madinah itu batu loncatan ketika sudah kuat Islam, ternyata Mekah itu ditaklukkan. Ya. Nah, jadi ini sedikit kronologisnya. Apa sih yang kita lihat dari hijrah ini? Pertama, pesan pertama yang ini sampaikan Nabi, kalau kalian merasa tidak bebas di satu tempat, atau kalian merasa tempat yang kalian alami sekarang diami itu ternyata merasa kurang cocok, maka carilah bumi Allah itu luas. Jadi saya ingat cerita yang Nabi sampaikan dulu pada zaman Bani Israil, ada seorang preman membunuh 99 orang, pernah cerita. Itu ada di kitab-kitab Bani Israil. Ya. Jadi 99 orang sudah dibunuh. Dia datang kepada seorang ulama, Pak Kiai, ini saya mau tobat. Saya sudah membunuh 99 orang, kira-kira taubat saya terima? Apa jawaban Kiai? Mungkin ilmunya belum begitu tinggi. Apa jawaban Kiai? Oh, dosa kamu kebanyakan. Kamu sudah membunuh 99 orang. Udah nggak ketulungan, satu orang bunuh aja udah besar dosanya, gimana 99? Wah, akhirnya ini si preman ini bukannya tambah salah, kalap dia. Kalau gitu tanggungnya 99, dibunuh ini Kiai ini 100. Ternyata pengen tobat juga dicari, ketemulah ya ulama atau Kiai kedua, dan dia bertanya, Pak Kiai, saya sudah bunuh 100 orang. Yang terakhir Kiai juga, bukan nakut-nakutin Kiai yang kedua. Kata si Kiai, Allah itu maha luas ampunannya, tapi kata dia ada syaratnya. Tinggalkan tempat di mana kamu tinggal sekarang. Fa innaha antusu, karena itu tanah jelek. Maksud tanah apa? Tanah yang enggak bagus buat kita. Jadi kadang-kadang saya pikir dalam Islam juga ternyata membenarkan unsur tanah itu berpengaruh ke jasad kita. Itu tadi fa innaha antusu. Kenapa? Pergaulan di tempat tinggalnya orang ini udah rusak. Ya, tinggalin. Kan pernah tuh ada sahabat dulu ya Rasulullah, ini bukan percaya feng shui bukan. Ada sahabat ya Rasulullah, saya dulu nih sebelum pindah ke rumah ini, dagangan saya laris, anak saya sehat-sehat, keluarga saya sehat. Pas pindah kemarin, anak saya sering sakit, usaha saya kurang bagus. Nah, kata Nabi itu berarti tempatnya kurang bagus. Kamu pindah dari tempat lain. Boleh tuh Pak, kalau ada duit gitu kan. Kalau kita misalkan mau di sini kayaknya nggak numpang makan. Dan itu dikuatkan juga, bukan bicara masalah feng shui-nya, bukan, tapi sebetulnya berusaha ke tempat yang lain karena bisa jadi ada harapan di tempat yang lain. Coba kita lihat surat An-Nisa ayat 100. Jadi hijrah sebetulnya memberikan perubahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraqaman katsiran wa sa'a. Barang siapa yang berhijrah fi sabilillah, ya, dia akan mendapatkan nikmat yang banyak, anugerah Allah yang banyak, dan luasan rezeki. Di sini ada orang Padang. Banyak orang Padang. Banyak Bapak Padang. Kalau orang Padang itu ini saya kira mengamalkan ayat ini. Lain di apa ya? Oh iya, coba tanya di rumah Padang ada di mana? Di Arab banyak. Ada rumah Padang, rumah apa namanya kita ini ada banyak banget. Ada segala tiga saudara lagi. Siang malam di sana malah nggak ada. Justru ramainya rumah makan Padang itu di luar Padang. Karena konsep hijrahnya yang dipakai dan sukses. Di Padang nggak ada Pak.
Hah? Di Padang nggak ada rumah makan Padang. Nggak ada, makanya saya tanya dulu. Karena saya pernah ini juga tanya-tanya teman Padang itu. Nggak ada tuh rumah makan Padang tuh. Yang ada itu rumah rumah biasa, rumah makan biasa, nggak disebut rumah makan Padang, warga Padang. Ramainya justru di luar. Coba kalau pernah jalan-jalan di Tanah Abang itu mayoritas orang Padang yang jualan pakaian. Ya. Jadi konsep hijrah ini benar nih. Barang siapa yang hijrah fisabilillah, mencari ridha Allah, mencari penghidupan ridha Allah. Ya, menafkahkan keluarga. Yajid fil ardi, ini Quran yang ngomong. Kalian nescaya pasti dapatkan di muka bumi ini apa? Muraqaban katsira, anugerah Allah yang begitu banyak. Wasa'ah kemudahan. Jadi jangan kalau lagi susah di Lampung, cari di Jakarta. Atau cari di luar bandar-bandar. Ya, saya aja bukan dari bandar Lampung, jauh. Ini konsepnya. Jadi perubahan itu memang betul. Ketika orang itu berusaha meninggalkan sesuatu tempat yang lain secara fisik lahiriah, ini insya Allah akan menjanjikan perubahan sebagaimana yang Nabi sampaikan. Tapi bukan itu sebetulnya intinya yang ingin Nabi ajarkan. Ketika Mekah sudah ditaklukkan oleh tentara, ya, oleh para sahabat, dan orang-orang kafir Quraisy menyerah, bahkan banyak yang masuk Islam, maka ketika itu ditanya, ya Rasulullah, masih ada nggak hijrah? Hijrah sebelum yang ke Madinah. Kata Nabi, la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah fisik. Mekah sudah menjadi negara aman, negara muslim, enggak ada lagi alasan hijrah, kata Nabi gitu secara fisik. Tapi yang ada apa? Walakin jihad dunia, yang ada sekarang memperbaiki niat dan jihad. Jihad itu apa? Berupaya keras untuk menegakkan agama Islam. Kemarin lagi ramai di Jakarta, lagi ramai, lagi mau membuka, gara-gara ada omongan menyinggung umat Islam dari rezim lah, petahana. Maksudnya nggak boleh begitu. Ya memang orang Islam itu harus begitu. Harus kalau ada yang menginjak-injak ya kita harus berontak. Walakin jihad dunia, kata Nabi, kalau sudah hijrah yang sudah negara Islam ini sudah ada, negara aman sudah ada, kalian bebas beribadah, tinggal tegakkan itu, luruskan niat tadi. Makanya dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Bukhari, ya, ketika Nabi mengatakan al-muslim man saliman muslimuna min lisani wa yadihi, sesungguhnya orang Islam itu adalah orang Islam yang lain merasa aman dari gangguan lidahnya, dari gangguan tangannya, yaitu Islam. Wal muhajir man hajara su, sedangkan orang yang berhijrah sebetulnya adalah orang yang meninggalkan keburukan, bahkan di dalam riwayat mana Allah atau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah fisik penting karena ada barokah di situ, tapi yang tidak kalah penting hijrah secara jiwa, ruh. Mantapkan hati kita, tinggalkan semua perbuatan-perbuatan jelek. Sekarang ini zaman rusak. Coba terjadinya aksi kejahatan itu terjadi di dalam rumahnya. Seorang ayah menodai anaknya sendiri kan gitu. Seorang anak membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anak berusak. Maka sebetulnya peristiwa hijrah ini mengajarkan kita untuk berubah. Kalau umat Islam ingin dimuliakan, maka muliakanlah ajarannya, amalkan. Kita selama ini ingin dimuliakan, tapi sering kita nggak mengamalkan. Karena sebetulnya sudah jelas, Nabi sudah jelaskan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la, ajaran Islam itu tinggi dan tidak akan bisa ada yang mengungguli ajarannya loh, bukan orangnya. Selama orang Islam yang mengamalkan ajaran luhur Islam, itu akan hormat, akan dihormati, akan apa?
bagus. Yang terakhir itu kalau kita lihat ya konsep kebaikan Islam luar biasa. Yang namanya berbuat baik bukan hanya sama manusia, tapi kepada sesama makhluk Allah. Betapa mulianya Islam. Bayangkan ketika Nabi mengirim pasukan tentara, pesan Nabi apa? Kalau kalian masuk satu tempat, jangan kalian tebang itu rusak pohonnya, ya, tanpa ada alasan. Jangan kalian rusak tempat-tempat ibadah mereka. Jangan kalian ganggu itu wanita-wanitanya, apalagi membunuh anak-anak. Wah, tidak boleh. Perang dalam Islam itu gentle. Bahkan Nabi melarang tidak boleh berperang di saat musuh itu di udara. Ya, nggak boleh. Kalau Nabi kalau kalian menyerang itu, ya terang-terang ini tidur diserang. Zaman dulu taktik nggak boleh sebetulnya. Kalau Nabi gentle, ya, hadapi secara nyata, diumumkan gitu. Dikasih tahu dulu ini mau perang atau mau damai, kan gitu. Perang, ya perang. Dikasih tahu dulu, nggak ujuk-ujuk, ya diserang tanpa sepengetahuan musuh, kan gitu. Itu yang saya tahu. Tapi kemudian berkembang. Ada namanya strategi perang. Yaitu apa? Diam-diam ternyata nyerang, kan gitu. Ya, bukan gerilya. Kalau gerilya pun tahu lah, gitu. Karena dia lemah, gitu. Tapi ini sama-sama kuat, tentunya harus gentle. Setahu saya begitu. Ya. Jadi Nabi itu berperang itu ya face to face. Itu yang diajarkan Nabi. Maka Bapak Ibu rahimahullah, dari peristiwa hijrah ini banyak hal yang kita petik. Yang terakhir yang ingin saya tekankan, apa yang Nabi lakukan ketika hijrah? Pertama kali datang ke Madinah, apa yang Nabi lakukan? Di masjid. Nabi itu membangun masjid. Ini pesan yang luar biasa. Kalau kalian umat Islam ingin mulia, kalau kalian umat Islam ingin berharga, kalau kalian umat Islam ya ingin berjaya, coba apa? Inilah uruslah masjid. Maksudnya apa? Makmurkan masjid, bukan membangunnya, doang. Makmurkan. Disinilah tempat kalian berhubung kepada Zat yang Maha Kuasa. Ya. Jadi kalau kita merasa di masjid ini agak sumpah, berarti ada masalah di hati kita, perlu diruqyah. Jangan ada jin setan. Heran saya kalau ada orang tuh nggak betah di masjid. Kayaknya masjid itu sangat kayak kuburan, malah terbalik senang ke kuburan, gitu. Ya, padahal masjid ini tempat yang paling kita sukai. Itu pesan Nabi. Jadi yang Nabi bangun pertama itu masjid. Bukan rumahnya beliau sendiri, enggak. Nabi enggak bangun rumahnya beliau sendiri waktu pertama. Masjid yang Nabi bangun. Disitulah sebetulnya. Inilah yang diajarkan Nabi. Umat Islam ini akan tetap berjaya selama masjidnya ini makmur. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ya. Saya kira ini ya bapak-bapak mungkin ada yang sudah kelamaan dari maghrib tadi sebelum maghrib. Ya. Jadi tidak apa-apa yang dari hikmahnya semua. Mudah-mudahan ya hikmah singkat baik dengan malam kuliah ini menjadi motivasi buat kita. Ya, bukan masalah kalendernya, ya, betulnya isi di balik itu. Nabi mengajarkan kita perubahan. Kalau ingin berubah berusaha sekeras mungkin. Baik itu usaha fisik maupun non fisik. Jiwa kita siapkan, mental kita. Sekarang kan yang lagi masalahnya apa? Mental yang rusak. Makanya pemerintah mengumumkan ada revolusi mental. Maksudnya abstrak, susah. Revolusi mental itu gimana cara susah? Ya, kejujuran itu yang penting. Dan kejujuran itu harus dibangun. Coba di Arab Saudi itu warung ditinggalin, ada yang nyuri nggak? Insya Allah nggak ada. Ditinggalin itu nggak ada yang nyuri. Tapi kalau di kita ditinggalin sebentar ada sholat Jumat, mas balik, insya Allah hilang semua. Di masjid ada hilang. Iya, masjid ada kotak amalnya jalan. Karena di sana itu tegas, Pak. Di awalnya malah diancam. Saya nggak tahu tuh ada berita apa benar apa enggak. Belanda itu katanya mau mengurangi penjara.
katanya aksi kejahatan di sana itu berkurang. Saya nggak percaya. Belum percaya. Karena justru di Eropa itu, di Paris, ya, di London itu aksi pencurian itu sangat ini Pak, masif. Jangan coba-coba Bapak ke London itu bawa kamera itu maunya begini itu hilang. Buat teman saya kemarin berlama di Jerman teman-teman. Jadi nitip sama temennya, ditaruh mau naik kereta itu, tas isinya paspor sama uang, udah pindah tangan. Jadi intinya itu yang diajarkan Nabi, maka kita amalkan supaya Islam ini menjadi masjid. Inilah yang Nabi pesan, tolong jaga. Makanya Al-Quran menjelaskan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang bisa memakmurkan masjid. Gitu Pak ya. Janganlah masjid dijadikan sarana politik, nggak berkah semua. Nggak berkah. Saya kira ini cukup yang saya sampaikan. Kurang lebih maaf. Aku hadza kita mau berdoa ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya. Semoga kita istighfar astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad alamin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman nafi'an fil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warzuqna wa shifaan fil da'i syaqq. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashqa wa min 'amalin la yanfa' wa min da'watin la tuqbal. Amin. Rabbana ighfir lana wa lana warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa liikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka samiul 'alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Subhanallah wa bihamdihi.